Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1081 Penjahat menuduh pertama. Apakah ini jalan yang ayahku siapkan untukku selama ini? Chen Ping berpikir keras. Tepat saat Chen Ping tengah asyik berpikir, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk tempat tersebut, membuatnya terbangun. Guo Wei membawa lebih dari selusin orang dari aliansi seni bela diri, yang masing-masing berada di atas Grandmaster bela diri tingkat 8. Melihat ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Tampaknya aliansi seni bela diri memiliki fondasi yang sangat dalam, karena memiliki begitu banyak Grandmaster bela diri. Chen Ping mengikuti Ding Buddha. Melihat Chen Ping masih di sana, Zhu Zishan menyeringai dan berkata, "Chen Ping, apakah kamu enggan pergi?" Chen Ping memasang wajah dingin namun tidak mengatakan apapun. "Apakah kamu masih ingin mengalami penindasan? Kalau iya, kami berempat bersaudara tidak akan keberatan membiarkanmu mengalaminya lagi." Melihat Chen Ping tetap diam, salah satu tetua penegak hukum berbicara dengan dingin. Namun, saat tetua penegak hukum itu selesai berbicara, sosok Ding Buddha melintas dan menghilang seketika, lalu muncul kembali di hadapan tetua penegak hukum itu. Patah, Ding Buddha menyerang dengan telapak tangan, dan kepala tetua penegak hukum itu langsung hancur. Kejadian yang tiba-tiba ini mengakibatkan Zhu Zishan berlumuran darah. Semua orang tercengang, tak seorang pun menyangka Ding Dabu akan membunuh seseorang dengan begitu mudahnya, dan orang yang dibunuhnya adalah tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri. Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Zhu Zishan bahkan tidak sempat bergerak. Bahkan Chen Ping pun terkejut, tidak menyangka Ding Buta memiliki temperamen yang begitu berapi-api. "Ding, kamu, Zhu Zishan gemetar karena marah. Sementara yang lain dalam aliansi seni bela diri semua auranya meningkat dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Chen lagi akan dibunuh di tempat." Wajah Ding Buddha penuh dengan niat membunuh, dan suaranya dingin. Zhu Zishan mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Ding Buddha telah meminum obat yang salah dan tiba-tiba begitu protektif terhadap Chen Ping. "Ding, kau membunuh sesepuh aliansiku sesuka hati, kau harus memberiku penjelasan untuk ini." Meskipun Zhu Zishan tidak ingin bermusuhan dengan lembah penjahat, situasinya sudah seperti ini, dan banyak orang yang memperhatikan, jika ia membiarkan 4 penjahat pergi begitu saja, di mana otoritasnya sebagai pemimpin aliansi. "Penjelasan?" Mata Ding Buddha menyipit, "Aku tidak akan memberimu penjelasan. Paling buruk, kita semua akan mati bersama. Kakak kedua, kirim pesan ke lembah dan kumpulkan semua orang di sini. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan aliansi bela diri Kyoto terhadap kita." "Kakak," Ding Buer memanggil dengan susah payah. "Kalau mereka benar-benar berselisih dan bertarung dengan Federasi Bela Diri Kyoto, situasinya pasti akan merugikan semua pihak, dan pasti akan terjadi pertumpahan darah." Ding Buer tidak mengerti mengapa Ding Buer tiba-tiba ingin berselisih dengan aliansi seni bela diri Kyoto. "Sudah kubilang, kirim saja, jadi kirim saja." Wajah Ding Buddha berubah marah. Ding Buer tidak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru mengirim pesan. Melihat ini, wajah Zhu Zishan berubah lebih jelek daripada jika dia makan kotoran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bos Ding benar-benar akan binasa bersama aliansi seni bela diri demi Chen Ping. Zhu Zishan sebenarnya tidak ingin bertarung melawan lembah jahat, tetapi Ding Buddha merupakan sosok yang tangguh dan tampaknya tidak mau memberinya jalan keluar.
Tepat saat Zhu Zishan mengerutkan kening dan diliputi kekhawatiran tentang bagaimana menangani situasi tersebut, seseorang perlahan berjalan mendekat. "Tuan Si," seseorang berteriak, dan tak lama kemudian kerumunan itu bubar untuk memberi jalan. Melihat kedatangan Tuan Si, bahkan 4 iblis pun menjadi hormat. "Tuan Si, Chen Ping ini telah terang-terangan melanggar aturan kompetisi dan bahkan mencoba membunuh Long Xiao. Sekarang dia telah berkolusi dengan orang-orang lembah jahat dan membunuh salah satu tetua saya. Saya sekarang bersiap untuk menangkap Chen Ping." Setelah melihat Tuan Si benar-benar datang, Zhu Zishan buru-buru mencoba menuduhnya secara palsu. Bab 1082 Tidak ada pahala tanpa pahala. "Zhu Zishan, meskipun aku tidak di sini, jangan perlakukan aku seperti orang buta. Aku tahu persis apa yang terjadi di sini, dan aku juga tahu tentang urusan gelap aliansi seni bela dirimu. Perlu kujelaskan lebih lanjut?" Tuan Si menatap Gunung Zuzi dengan tenang. Mendengar ini, keringat dingin langsung mengalir di dahi Zhu Zishan. Setelah berbicara tentang Zhu Zishan, Tuan Si memandang 4 penjahat. "Kalian semua harus kembali ke lembah penjahat. Beberapa hal bukan karena pihak berwenang tidak mampu menangani mereka, tetapi karena mereka terlalu malas untuk peduli. Apakah kalian mengerti?" "Saya mengerti. Saya mengerti." Ding Buddha mengangguk berulang kali, lalu melirik Chen Ping. Setelah Chen Ping mengangguk, Ding Buddha memimpin rombongan pergi. Dengan kehadiran Tuan Si, bahkan jika Zhu Zishan ingin membunuh Chen Ping, dia tidak akan berani melakukannya sekarang dan hanya bisa memimpin anggota aliansi seni bela diri kembali. Kompetisi ini berakhir dengan kekalahan telak bagi Long Xiao. Pada saat yang sama, keluarga Long dan aliansi seni bela diri Kyoto menderita kehilangan muka yang besar. Reputasi Chen Ping melambung tinggi, dan banyak orang mulai memandangnya dengan rasa hormat yang baru. "Kau harus berhati-hati di masa depan. Keluarga Watanabe di negara kepulauan ini tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Begitu pula dunia bela diri Kyoto. Kekuatan yang kau tunjukkan hari ini mungkin akan membuat banyak orang terjaga di malam hari. Kemunculanmu kemungkinan besar akan menghancurkan tatanan dunia bela diri Kyoto yang telah lama ada." Tuan Si menasihati Chen Ping. "Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Si." Chen Ping segera berterima kasih padanya. Tuan Si menepuk bahu Chen Ping, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera pergi. Federasi Seni Bela Diri Kyoto, Zhu Zishan duduk di kursi dengan wajah muram. Kemarahannya meningkat. Apa yang terjadi hari ini hampir membuat Zhu Zishan marah besar. Tepat ketika Zhu Zishan mulai marah, seorang anggota aliansi berlari masuk dan kemudian melapor kepada Zhu Zishan, pemimpin aliansi, utusan luar negeri pulau itu, Nagamura Masao, meminta audiensi. Utusan dari negara kepulauan. Zhu Zishan terkejut. Alisnya sedikit berkerut. "Apa yang diinginkan utusan dari negara kepulauan dariku?" Zhu Zishan sangat bingung. Meskipun dia adalah pemimpin aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri, bagaimanapun juga, adalah organisasi sipil, dan dia, sebagai pemimpin, tidak memegang jabatan resmi apapun. Apa yang ingin utusan negara kepulauan itu temui? Biarkan dia masuk. Meskipun Zhu Zishan bingung, dia tetap membiarkan Nagamura Masao masuk. Tak lama kemudian, Masao Nagamura, mengenakan setelan jas dan berkumis kecil, masuk. "Pemimpin aliansi, saya minta maaf karena mengganggu Anda." Saat Masao Nagamura melihat Zhu Zishan, dia langsung membungkuk sopan. Masao Nagamura sangat akrab dengan etika Daxia. Lagi pula, dia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. "Duta Besar Nagamura, apa yang membawamu ke sini?" "Aku hanya pemimpin aliansi seni bela diri.
dan kurasa aku tidak ada hubungannya dengan Duta Besar Nagamura. Zhu Zishan bertanya sambil tersenyum tipis. Pemimpin aliansi Zhu, ku dengar kompetisi yang diadakan aliansimu hari ini membuatmu sangat marah. Jadi aku khusus membawakanmu manik-manik penolak debu untuk membantumu tenang. Saat Masao Nagamura berbicara, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu, dan ketika ia membukanya, sebuah manik sebening kristal terlihat di dalamnya. Manik-manik itu masih berlumuran darah merah di dalamnya. Saat manik-manik penolak debu itu dikeluarkan, seluruh aula terasa sejuk. Mata Zhu Zishan berbinar ketika melihat manik-manik penangkal debu itu, tetapi ia tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia berpura-pura serius dan berkata, "Duta Besar Changchun, kami di Siaraya punya pepatah lama, jangan menerima hadiah tanpa jasa. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan tentang hadiah yang tiba-tiba Anda berikan ini? Kurasa Anda harus memberitahu saya dulu." Haha, pemimpin aliansi Zhu memang sangat berhati-hati. Aku datang menemui pemimpin aliansi Zhu karena aku ingin meminta bantuan. Aku tahu aliansi bela dirimu juga membenci Chen Ping dan ingin kau membunuhnya. Tetapi karena tekanan dari atas, kau tak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Kalian bisa menyerahkan pembunuhan Chen Ping kepada para pembunuh bayaran di negara kepulauan kita. Tapi yang perlu dilakukan pemimpin aliansi Zhu adalah menemukan cara agar para pembunuh bayaran kita bisa memasuki negara ini dengan lancar. Setelah Chen Ping terbunuh, saya jamin rakyat kita akan segera pergi. Masao Nagamura tertawa dan berkata, Bab 1083 Manfaat Bersama. Zhu Zishan sedikit terkejut. Lalu setelah merenung sejenak, ia berkata, membawa orang-orangmu ke negara ini tidaklah sulit. Tetapi jika kabar ini sampai tersebar, aku khawatir aku akan kehilangan posisiku sebagai pemimpin aliansi. Tenang saja, pemimpin aliansi, kami tidak akan membocorkan berita itu. Kau izinkan orang-orang kami masuk, dan orang-orang kami akan membantumu membunuh Chen Ping, menghilangkan potensi ancaman. Ini situasi yang saling menguntungkan, jadi kenapa tidak? Masao Nagamura mencoba membujuk Zhu Zishan. Zhu Zishan menatap manik-manik penghindar debu di tangan Nagamura Masao. Lalu akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku setuju. Tetapi orang-orangmu harus segera pergi setelah membunuh Chen Ping. Tidak masalah. Masao Nagamura meletakkan manik-manik penolak debu di atas meja, lalu berdiri dan pergi. Saat Masao Nagamura berjalan kembali, Zhu Zishan menyimpan mutiara penghindar debu dan berteriak ke pintu, seseorang, pergi dan undang Direktur Guo ke sini. Tak lama kemudian, Guo Wei diundang, tetapi ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Dia dipaksa membakar nyawanya oleh Chen Ping di depan mata banyak orang. Prestisnya dalam aliansi seni bela diri kemungkinan akan menurun secara signifikan sekarang. Jika dia tidak dapat membunuh Chen Ping untuk membuktikan kekuasaannya, maka dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan jabatannya sebagai direktur dalam jangka waktu lama. Guo Wei, apakah menurutmu kau sebanding dengan Chen Ping? Zhu Zishan menatap Guo Wei dan bertanya langsung. Guo Wei mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, pemimpin aliansi, meskipun Chen Ping kuat, tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Beri aku waktu 5 hari, dan aku akan membawakanmu kepala Chen Ping. Membunuh Chen Ping itu mudah, tapi kuharap masalah ini ditangani dengan bersih dan efisien, agar tidak ada yang melacaknya kembali ke aliansi bela diriku. Apa kau tidak melihat Tuan Si melindunginya selama ini? Banyak orang yang ingin membunuh Chen Ping sekarang. Kenapa kita harus melakukannya sendiri? Kau bisa pergi sendiri dan menggunakan koneksimu untuk membiarkan para pembunuh keluarga Watanabe masuk ke negara ini. Dengan begitu,
keluarga Watanabe akan membunuh Chen Ping. Ini tidak akan ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri kita. Zhu Zishan menyipitkan matanya, tatapannya dipenuhi kilatan dingin. Guo Wei terkejut, lalu dengan hati-hati berkata, "Pemimpin aliansi, jika Tuan Si tahu tentang ini, itu bisa menimbulkan masalah besar. Membiarkan pembunuh asing masuk tanpa izin sama saja dengan pengkhianatan. Negara macam apa yang mereka hakimi? Orang-orang itu hanya berusaha membunuh Chen Ping ketika mereka memasuki negara ini. Begitu mereka membunuh Chen Ping, mereka tentu akan pergi." Zhu Zishan menatap tajam ke arah Guo Wei dan berkata, "Melihat ini, Guo Wei hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku akan segera pergi." Di sisi lain, setelah mengalahkan Long Xiao, Chen Ping tidak berlama-lama dan langsung kembali ke lembah dewa pengobatan bersama Yu Dong. Chen Ping masih khawatir tentang keselamatan Gulinger. Dia akan melihat apakah Su Changsheng dan yang lainnya telah menemukan obat untuk racun di tubuh Gulinger. Ketika Chen Ping bergegas kembali ke lembah dewa pengobatan, Gulinger masih pingsan. Su Changsheng dan para tetua lainnya juga bingung. Melihat Gulinger yang tak sadarkan diri, Chen Ping tahu bahwa ia harus mengajak Gulinger jalan-jalan ke barat laut sendiri. Hanya dengan menemukan Gua Kaiyuan di lembah Raja Barat Laut, racun dalam tubuh Gulinger dapat disembuhkan. "Chen Ping, bagaimana pertarungan dengan Long Xiao? Apakah 4 iblis muncul?" Long Wu bertanya pada Chen Ping. "Long Xiao telah dikalahkan. Jika bukan karena campur tangan 4 iblis, aliansi bela diri mungkin tidak akan membiarkanku lolos." Chen Ping berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Chen Ping memang sudah gila saat itu dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Jika 4 kejahatan tidak muncul, Chen Ping mungkin sudah menjadi mayat sekarang. "Sudah kuduga aliansi bela diri tidak akan membiarkanmu menang semudah itu. Jadi mereka mengirim pesan ke lembah jahat dengan merpati pos, meminta 4 iblis mereka untuk muncul. Aliansi bela diri penuh dengan bajingan munafik, tak satu pun dari mereka yang bisa dipercaya." Long Wu sangat marah ketika aliansi seni bela diri disebutkan. "Ngomong-ngomong, Paman Long, bagaimana kau bisa mengenal 4 penjahat lembah jahat, dan bagaimana kau berhasil membuat mereka turun tangan?" Chen Ping sangat penasaran tentang hubungan seperti apa yang dimiliki Long Wu dengan keempat penjahat ini. Bab 1084 menuju barat laut. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Long Wu tersenyum tak berdaya lalu berkata, "Sejujurnya, semuanya dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, bukan hanya ada 4 penjahat di lembah jahat, melainkan 5. Akulah yang kelima. Namun, ketika aku dikejar musuh-musuhku, ibumulah yang menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku meninggalkan lembah para penjahat dan menjadi pengawal pribadi ibumu, sehingga aku menjadi anggota keluarga Long, dan mengubah namaku menjadi Long Wu." Lebih dari 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan lembah jahat tak lagi sekuat dulu. Namun, 4 kejahatan masih memberiku muka. Jika aku butuh sesuatu, aku tinggal meminta, dan mereka akan membantuku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Wu, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa Long Wu sebenarnya pernah menjadi anggota lembah penjahat sebelumnya. Chen Ping tidak memberitahu Long Wu tentang Istana Naga Langit, karena Istana Naga Langit adalah kartu truf terakhir Chen Ping, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Wu, Chen Ping membawa Gulinger dan menuju ke bandara. Wilayah barat laut sangat jauh dari Kyoto. Wilayah ini terletak di perbatasan terjauh dinasti Xia Agung dan dianggap sebagai salah satu wilayah paling tandus. Namun, karena hutan purba yang melimpah dan lingkungan yang mendukung,
banyak seniman bela diri senang berlatih di sini. Chen Ping membawa Gu Ling'er naik pesawat selama lebih dari 5 jam sebelum mendarat di kota Sichuan, ibu kota provinsi Barat Laut. Begitu turun dari pesawat, Chen Ping menyadari apa arti kemiskinan sejati. Ini adalah ibu kota provinsi, dan meskipun makmur, tidak dapat dibandingkan dengan kota kecil Hongcheng. Hei sobat, mau ikut naik? Begitu Chen Ping turun dari pesawat, seorang sopir taksi langsung menghampirinya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Chen Ping mengangguk, menggendong Gu Ling'er, dan masuk ke dalam taksi. "Bung, kamu mau kemana?" Setelah masuk ke dalam mobil, sopir taksi bertanya. "Bawa kami ke hotel yang lebih besar untuk beristirahat dulu." Chen Ping menyuruh sopir taksi mencari hotel untuk beristirahat terlebih dahulu. Chen Ping belum tahu di mana Gu Kaiyuan, Raja Barat Laut, tinggal, jadi ia harus pergi ke kediaman Gu Kaiyuan terlebih dahulu. "Bung, dilihat dari aksenmu, kamu dari luar kota, kan? Apa yang membawamu ke sini? Semua anak muda di sini sudah bekerja di provinsi lain. Tidak ada yang mau tinggal di tempat terkutuk ini." Sopir taksi itu cukup cerewet dan mengobrol dengan Chen Ping. "Temukan teman." Chen Ping memejamkan matanya sedikit dan menjawab dengan santai. "Kamu kelihatan kaya banget. Biar aku antar kamu ke satu-satunya hotel bintang 5 di daerah kita. Itu satu-satunya hotel bintang 5 di seluruh ibu kota provinsi. Dan kudengar hotelnya mewah banget. Saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk tinggal di sana seumur hidup saya. Saya dengar biaya pembangunan hotel ini lebih dari 1 miliar yuan, sangat mahal." Sopir taksi itu terus berbicara. "Terserah," jawab Chen Ping dengan santai. Chen Ping tidak memiliki preferensi khusus mengenai jenis hotel tempat ia menginap. Dan di mana ia menginap pun tidak menjadi masalah baginya. Di seluruh Barat Laut, hanya keluarga Gu, Raja Barat Laut, yang mampu membangun hotel bintang 5. Namun, kudengar keluarga Gu akhir-akhir ini sering bergaul dengan keluarga-keluarga kaya di Kyoto, dan mereka ingin memindahkan keluarga mereka ke Kyoto. Jika itu terjadi, kota Sichuan kita akan semakin terpencil. Sopir taksi itu mendesah. Namun kemudian Chen Ping tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan sedikit kegembiraan, "Tuan, apakah Anda juga tahu tentang lembah Kaiyuan milik Raja Barat Laut?" Sopir itu berhenti sejenak, lalu langsung berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Di seluruh Barat Laut, jika keluarga Gu mengaku sebagai yang kedua, siapa yang berani menyebut diri mereka pemimpin Raja Barat Laut itu? Gu Kaiyuan, konon tak punya saingan di seluruh Barat Laut. Semua orang di Barat Laut takut padanya. Tidak ada seorang pun di seluruh Barat Laut yang dapat mengalahkannya." Bibir Chen Ping sedikit melengkung, jelas tidak percaya. Kekuatan Gu Kaiyuan paling-paling setara dengan Martial Grandmaster tingkat 8. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Barat Laut yang bisa mengalahkannya? Bab 1085. Apakah ini kecelakaan yang direncanakan? Akan tetapi, banyak seniman bela diri yang sangat terampil tidak peduli dengan pengejaran ketenaran dan kekayaan tersebut. Mereka hanya fokus pada pengembangan. Jika Gu Kaiyuan dapat mengamankan posisi teratas di Barat Laut, seluruh dunia seni bela diri di Barat Laut akan terlalu lemah. Kau tak bisa tidak percaya. Kudengar Raja Barat Laut telah mengembangkan kemampuan supernatural yang memungkinkannya terbang dan menggali tanah, layaknya dewa. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihatnya," kata sopir itu secara misterius. Chen Ping hanya tersenyum. Bagi orang biasa, seorang martial grandmaster dengan kekuatan kultivator tingkat 8 memang bisa dianggap abadi. "Guru, apakah Anda tahu di mana Gu Kaiyuan tinggal?" Chen Ping bertanya. "Di sebelah barat kota,
Ada sebuah rumah bangsawan seluas lebih dari 1.000 hektar. Itu adalah properti keluarganya. Namun, jika Anda tidak memiliki undangan, jangan pergi ke sana. Anda tidak hanya tidak akan bisa masuk, tetapi Anda juga bisa dipukuli. Untuk bertemu dengan Raja Barat Laut, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Sopir itu mengingatkan Chen Ping, "Terima kasih, Guru. Saya hanya bertanya dengan santai. Saya tidak mengenalnya, dan saya tidak akan ke sana." Chen Ping tersenyum sedikit, tepat saat pengemudi membawa Chen Ping dan yang lainnya menuju hotel. Sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju kencang dari belakang mereka di jalan yang agak terpencil. Mobil itu bergesekan dengan taksi, yang membuat sopir taksi terkejut, yang segera keluar untuk memeriksa. Ketika pengemudi itu melihat pengemudi lainnya mengendarai BMW, wajahnya berubah warna. "Kamu buta banget ya? Gimana cara nyetirnya?" Dua orang keluar dari BMW hitam dan mulai berteriak pada pengemudi taksi. "Maaf, kalian berdua. Tiba-tiba kalian keluar terburu-buru, dan aku tidak sempat mengerem." Pengemudi itu segera meminta maaf kepada kedua orang itu. Namun, salah satu dari mereka terus mendorong dan menyikut sopir taksi, sementara dua orang lainnya dan satu orang diam-diam memperhatikan Chen Ping di dalam taksi. Meskipun Chen Ping sedang duduk di dalam mobil, dia sudah menyadari ada beberapa orang yang diam-diam mengamatinya, dan kedua orang ini samar-samar memancarkan aura seniman bela diri. Kedua orang ini sengaja menyembunyikan kehadiran mereka, tetapi Chen Ping masih bisa merasakannya. "Tuan-tuan, saya sedang terburu-buru. Itu hanya tabrakan kecil dengan mobil Anda. Saya akan mengganti kerugian Anda berapapun biayanya." Chen Ping kemudian membuka pintu mobil dan keluar. Salah satu dari mereka mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, sementara Chen Ping sengaja memperlihatkan sedikit auranya. Jelaslah bahwa ekspresi mereka berdua sedikit berubah, tetapi mereka segera pulih. "Biaya perbaikan mobilku setidaknya 3.000. Salah satu dari mereka berkata. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengeluarkan 3.000 dari sakunya dan menyerahkannya. "Sopir, ayo berangkat. Saya sedang terburu-buru untuk beristirahat." Chen Ping berkata kepada sopir taksi. Sopir taksi itu tidak berani bergerak sampai pihak lain melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Pergi, pergi." Sopir taksi itu, merasa telah diampuni, segera kembali ke mobilnya dan melaju pergi. "Bung, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku pasti dalam masalah besar. Kamu nggak tahu, dua orang ini dari keluarga Gu." Itulah yang dikatakan sopir taksi. "Keluarga Gu, bagaimana kamu tahu?" Chen Ping sedikit terkejut, bertanya-tanya bagaimana sopir taksi itu tahu. Bagaimanapun juga, sopir taksi itu hanya orang biasa dan tidak mungkin bisa merasakan aura silat yang terpancar dari kedua orang itu. Saya langsung mengenali mereka. Meskipun mereka berusaha menutupi tato di lengan mereka, saya langsung melihat mereka begitu keluar dari mobil. Keluarga Gu bukan orang yang bisa diajak main-main. Sopir taksi itu merasakan gelombang ketakutan melanda dirinya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit bingung mengapa kedua orang dari keluarga Gu ini mengikutinya. Jelaslah bahwa pihak lain sengaja menggaruk mobil untuk mengamati situasi di dalam. Mungkinkah Gu Kaiyuan tahu aku ada di sini? Terlepas dari apakah Gu Kaiyuan tahu atau tidak, Chen Ping tidak takut. Yang ia takutkan adalah Gu Kaiyuan akan mengetahui keberadaannya dan diam-diam melarikan diri. Bab 1086 Mengapa kau mengikutiku? Setibanya di hotel, sopir menolak menerima uang dari Chen Ping, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Chen Ping kemudian memperhatikan bahwa dua orang yang mengendarai BMW hitam itu juga mengikuti mereka.
jadi dia memarkir mobilnya tidak jauh dari situ. Chen Ping tidak membuat keributan, ia malah masuk ke hotel, menenangkan Gulinger, lalu meninggalkan hotel. Kedua pria itu masih menonton dari jarak yang cukup dekat dari pintu masuk hotel ketika mereka melihat Chen Ping keluar, dan mereka berdua berpura-pura berbalik. Chen Ping berpura-pura tidak melihat mereka berdua dan dengan santai berjalan menuju jalan di pinggir. Melihat Chen Ping pergi, mereka berdua segera mengikutinya. Setelah mengikuti beberapa saat, keduanya tiba-tiba menyadari bahwa Chen Ping telah menghilang. Oh tidak, mereka sudah menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kembali dan melapor kepada kepala keluarga dulu? Keduanya membicarakannya dengan nada pelan. Mengapa kalian berdua mengikutiku? Tepat pada saat itu, Chen Ping melangkah keluar dari belakang mereka berdua. Kedua lelaki itu terkejut dan segera berbalik, hanya untuk melihat Chen Ping menatap mereka dengan geli. Apa yang kau bicarakan? Kami hanya jalan-jalan, siapa yang mengikutimu? Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia mencoba memanggil orang lain untuk pergi. Namun Chen Ping tiba-tiba melangkah di depan mereka berdua. Jangan berpura-pura. Kau mengikutiku sejauh ini, apa Gu Kaiyuan yang mengirimmu? Chen Ping bertanya dengan tegas, kami tidak mengerti sepatah kata pun yang kau katakan, sebaiknya kau minggir dan jangan ganggu kami. Salah satu dari mereka mengancam Chen Ping, sepertinya kau tidak mau bicara kecuali kau sedikit menderita. Chen Ping menyeringai, lalu menamparkan wajahnya. Mereka berdua jelas melihat Chen Ping menamparkan mereka, tetapi mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menghindarinya sama sekali. Orang yang baru saja mengancam Chen Ping ditampar wajahnya. Keduanya langsung terkejut, mereka berdua adalah Grandmaster, tetapi mereka tidak bisa menghindari tamparan dari orang lain. Nak, kau yang minta, marah besar saat dipukul. Dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, tekanan yang mengerikan terpancar darinya saat dia menyapu ke arah Chen Ping. Orang lainnya berhenti berpura-pura dan langsung melepaskan auranya. HMPH, seorang Grandmaster biasa berani bersikap lancang, sungguh melebih-lebihkan dirinya sendiri. Chen Ping mendengus dingin, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Tetapi aura kuat yang terpancar darinya langsung menekan mereka berdua ke tanah. Pada saat ini, teror muncul di mata kedua orang itu, mereka benar-benar ketakutan. Menghadapi Chen Ping, mereka mendapati diri mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pahlawan, selamatkan nyawa kami, pahlawan, selamatkan nyawa kami hanya menjalankan perintah. Kedua pria itu dengan putus asa memohon belas kasihan Chen Ping. Katakan padaku, apakah Gu Kaiyuan mengirimmu untuk mengikutiku? Tahukah kau siapa aku? Chen Ping bertanya dengan dingin. Salah satu dari mereka menggelengkan kepala berulang kali. Tidak, saya tidak tahu. Patriark memerintahkan kami untuk berteriak di bandara, mengawasi pesawat yang datang dari Kyoto. Begitu seorang seniman bela diri setingkat Grandmaster atau lebih tinggi turun, kami diperintahkan untuk mengonfirmasi lokasi mereka dan melapor kembali kepadanya. Jadi, kau juga sudah melaporkan keberadaanku? Chen Ping mengerutkan kening. Kalau Gu Kaiyuan tahu dan dia kabur diam-diam, bakal repot. Dunia ini luas banget, di mana dia bisa nemuin orang ini? Tidak. Kami belum sempat melapor, karena kami berdua masih ragu dengan kekuatanmu. Orang lainnya menggelengkan kepala dan berkata. Chen Ping kemudian menyadari bahwa kedua pria itu telah mengikutinya dan sengaja menabrak mobilnya, semuanya dalam upaya untuk menguji kekuatannya. Chen Ping menyembunyikan sebagian auranya,
Jadi kedua pria itu tidak yakin mengenai kekuatannya yang sebenarnya dan tidak berani melaporkannya dengan mudah. Baiklah, kalian berdua bisa keluar dari sini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menarik auranya dan kemudian bergerak ke samping. Bab 1087 Invasi tunggal ke rumah keluarga Gu baru setelah Chen Ping pergi. Keduanya berani berdiri. Melihat Chen Ping sudah lama pergi, mereka mengeluarkan ponsel untuk melapor. Sebelum panggilan itu sempat dilakukan, keduanya tiba-tiba membeku, lalu darah mulai mengalir dari 7 lubang mereka, dan akhirnya mereka berdua terjatuh ke tanah. Aura Chen Ping telah merusak organ dalam kedua pria itu, dan Chen Ping tidak akan membiarkan mereka menyebarkan berita itu kembali. Melihat hari mulai gelap, Chen Ping memutuskan untuk langsung pergi ke Gu Kaiyuan untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Chen Ping terpana oleh pemandangan di hadapannya. Meskipun kota Sichuan sangat miskin, rumah besar di depan kita ini luar biasa mewah. Perkebunan seluas ratusan hektar ini berisi sejumlah villa. Terlebih lagi, di pintu masuk terdapat singa batu yang tingginya lebih dari manusia, dan sekelompok orang berpatroli bolak-balik, membuat pertahanan menjadi sangat ketat. Pada saat ini, di aula besar sebuah villa yang amat mewah di kediaman keluarga Gu Kaiyuan mondar-mandir dengan ekspresi muram, jelas-jelas gelisah. Entah mengapa, sejak kembali dari Pulau Naga Kunci, Gu Kaiyuan selalu hidup dalam ketakutan, takut Chen Ping akan menimbulkan masalah padanya. Kelopak mataku berkedut hebat selama 2 hari terakhir ini, sampai-sampai aku tidak bisa tidur nyenyak. Patriark, sebaiknya kau istirahat, kami sudah mengirim orang ke bandara, stasiun kereta, dan semua persimpangan. Kalau Chen Ping datang, kami pasti akan tahu, tidak banyak orang di Sichuan. Jadi mudah untuk menemukan orang asing, terutama karena Chen Ping adalah seorang Grandmaster bela diri. Auranya mudah dideteksi. Pengurus tua keluarga Gu mencoba membujuk Gu Kaiyuan. Namun, Gu Kaiyuan mengerutkan kening dan tidak pergi beristirahat. Sebaliknya, ia berkata dengan ekspresi muram, "Paman Zong, saya masih merasa tidak nyaman. Apakah penjaga di luar sudah diatur?" Jangan khawatir, Patriark, semuanya sudah diatur. Semua petugas patroli berada di level Grandmaster bela diri. Bahkan jika Chen Ping datang, dengan jumlah kita yang banyak, kita tidak perlu takut padanya. Lagi pula, ini wilayah kekuasaanmu, Patriark. Zongbo menghibur Gu Kaiyuan. Mendengar ini, Gu Kaiyuan merasa sedikit lega, menguap, dan berkata, "Paman Zong, aku mau istirahat dulu, hubungi aku segera jika Paman butuh sesuatu." Ya, Paman Zong mengangguk. Gu Kaiyuan kembali ke kamarnya untuk tidur. Sementara pada saat itu, Chen Ping dengan tenang berjalan menuju pintu masuk rumah keluarga Gu. Siapa ini? Melihat hal itu, kedua pengawal di pintu langsung waspada. Saat itu sudah larut malam ketika seseorang tiba-tiba berjalan menuju pintu, dan kedua pengawal itu segera bersiap untuk bertarung. Melihat kedua pengawal di pintu, Chen Ping berkata dengan tenang, "Aku di sini untuk menemui Gu Kaiyuan." Kedua pengawal itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka bertanya, "Ada apa dengan tuan kami malam-malam begini? Tuan kami sedang tidak menerima tamu. Sebaiknya kalian pergi." "Tentu saja, kau harus membunuh di malam hari. Aku di sini untuk membunuhnya." Bibir Chen Ping sedikit melengkung, ekspresi kedua pengawal itu langsung berubah, dan mereka berdua menghunus senjata mereka. Melihat pisau di tangan kedua pengawal itu, Chen Ping mencibir dan langsung berjalan masuk ke dalam istana, mengabaikan sama sekali kedua pengawal di pintu masuk. Melihat hal itu, kedua pengawalnya menjadi marah dan menghunus pisau mereka untuk menebas Chen Ping.
Ding ding, dua suara renyah terdengar, dan Chen Ping tidak terluka. Tetapi pisau di tangan kedua pengawal itu semuanya patah menjadi dua. Melihat situasi ini, kedua pengawal itu tercengang. Aku membunuh Gu Kaiyuan. Kalau kau tidak mau mati, lebih baik kau pergi dari sini. Chen Ping masih ingin berjalan masuk ke dalam istana. Melihat hal ini, kedua pengawal itu membuang pisau mereka dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka datang ke keluarga Gu hanya sebagai pengawal demi uang. Tetapi sekarang setelah mereka melihat betapa kuatnya Chen Ping, mereka tidak berani tinggal dan mempertaruhkan nyawa mereka. Chen Ping dengan angkuh memasuki istana, dan para pengawal yang berpatroli di dalam bergegas menghampiri dan mengelilinginya. Bab 1088 berpura-puralah denganku. Keributan itu begitu keras hingga bahkan sang pengurus, Paman Zong, keluar dari kamarnya. Lebih dari selusin orang mengelilingi Chen Ping, masing-masing dari mereka adalah Grandmaster bela diri, memancarkan aura yang kuat. Paman Zong mengamati Chen Ping, alisnya sedikit berkerut saat bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau masuk ke rumahku tengah malam begini?" "Sialan, kenapa mereka semua ceritanya sama?" gerutu Chen Ping dengan marah. "Suruh Gu Kaiyuan keluar dan aku, Chen Ping, datang untuk menyelesaikan urusan dengannya." Mendengar nama Chen Ping, ekspresi Paman Zong langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, yang sangat dikhawatirkan Gu Kaiyuan, telah tiba. "Patriark kita tidak ada di istana, kau datang di waktu yang salah." Zongbo berkata pada Chen Ping, "Kau yang memutuskan apakah dia ada di sana atau tidak. Aku akan mencarinya sendiri." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia hendak masuk ke villa untuk mencari. "Hentikan dia!" Paman Zong mengerutkan kening. Lebih dari selusin pengawal mengepung Chen Ping dan langsung menyerang. Mereka semua adalah ahli bela diri yang disewa dengan harga tinggi. Jumlah mereka lebih dari selusin. Sekalipun Chen Ping sangat kuat, pasti lebih dari selusin orang bisa menghadapinya, kan? Namun, Zongbo segera tercengang, karena dia melihat bahwa selusin Grandmaster bela diri yang dia pekerjakan dengan biaya besar tidak lebih baik dari semut di depan Chen Ping. Dengan lambaian tangannya, Chen Ping menyebabkan beberapa orang langsung jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Lebih dari selusin master bela diri bahkan tidak sanggup bertahan 3 gerakan melawan Chen Ping sebelum ambruk ke tanah, tidak mampu bangkit. Zongbo berbalik untuk lari, tetapi Chen Ping menangkapnya dan mengangkatnya. "Di mana Gu Kaiyuan?" Chen Ping bertanya pada pelayan Zongbo. Patriark, dia ada di dalam." Kepala pelayan Zongbo menunjuk ke villa di depan dan berkata. Chen Ping melirik ke arah villa, lalu dengan santai melemparkan kepala pelayan Zongbo ke samping. Lalu kekuatan naga suci berputar di sekitar telapak tangan kanannya, menyebabkan cahaya keemasan menyambarnya. Keluar, sambil menarik napas dalam-dalam, Chen Ping meraung lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah villa. Gemuruh, serangan telapak tangan ini langsung melepaskan kekuatan seperti tornado, menghancurkan separuh villa di depan mereka hingga hancur. Gu Kaiyuan yang sedang tidur di kamarnya terbangun oleh suara gemuruh reruntuhan bangunan. Dengan kekuatan seorang martial grandmaster tingkat 8, Gu Kaiyuan tentu tidak akan terbunuh dengan mudah oleh hantaman itu. Tetapi saat dia keluar dari ruangan, dia tertutup debu dan terlihat sangat acak-acakan. "Kamu akhirnya memutuskan untuk keluar." Chen Ping menatap Gu Kaiyuan yang berantakan dan berkata dengan dingin. Gu Kaiyuan melirik para pengawal yang tergeletak di tanah dan menelan ludah. "Jadi, Tuan Chen, Anda datang ke Sichuan tanpa memberitahu saya, jadi saya bisa menyambut Anda." "Gu Kaiyuan, jangan coba-coba mendekatiku, kau tahu kenapa aku di sini."
Chen Ping tidak menyangka Gu Kaiyuan begitu tidak tahu malu, bahkan mencoba mendekatinya. Tuan Chen, saya sungguh tidak tahu Anda akan melukai orang-orang saya dan menghancurkan rumah saya begitu Anda tiba. Saya agak bingung sekarang, kata Gu Kaiyuan sambil berpura-pura menunjukkan ekspresi yang bersalah. Sial, apa kau bercanda? Marah. Chen Ping melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Gu Kaiyuan. Pukulan itu mendarat tepat pada Gu Kaiyuan, yang terhuyung mundur beberapa langkah. Jika bukan karena Gu Kaiyuan perlu mendetoksifikasi Gulinger, Chen Ping pasti sudah membunuh Gu Kaiyuan dengan pukulan itu sekarang. Tuan Chen, saya sungguh tidak berpura-pura. Saya tahu apa yang terjadi di Pulau Naga Kunci adalah kesalahpahaman, dan Ningzilah yang membuat saya melakukannya. Saya tidak dendam pada Anda, Tuan Chen, kan? Meskipun Gu Kaiyuan dipukul, dia masih berhasil menahan tawanya. Melihat sikap Gu Kaiyuan, Chen Ping tak kuasa menahan rasa kagumnya. Sebagai Raja Barat Laut, ia masih bisa menerima penghinaan seperti itu. Tidak ada dendam, pacarku masih koma. Kenapa kamu tidak bilang tidak ada dendam waktu kamu meracuni kami? Chen Ping menatap Gu Kaiyuan dengan mata dingin dan bertanya. Bab 1089 Bangunan Tua, Tuan Chen. Anda salah paham. Saya tidak meracuni Anda. Pacar Anda pingsan karena terkena kutukan. Setelah saya mematahkan kutukannya, dia akan bangun secara alami. Gu Kaiyuan dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat mengetahui racun apa yang diderita Gulinger, dan mengapa bahkan Su Changsheng dan yang lainnya tidak berdaya. Ternyata tidak terjadi keracunan sama sekali, mereka hanya kena sihir dan koma. Kalau begitu cepat hancurkan mantranya sekarang, desak Chen Ping. Tuan Chen, di mana pacar Anda? Saya harus menemuinya sebelum saya bisa mematahkan mantranya. Gu Kaiyuan bertanya. Ikutlah denganku ke Hotel Bintang 5 keluarga Gumu. Jika mantranya berhasil dipatahkan dan Linger masih belum bangun, aku akan membuat keluarga Gumu menghilang dari seluruh barat laut. Chen Ping menatap Gu Kaiyuan dengan mata dingin dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chen, saya pergi dulu, saya jamin pacar Anda akan bangun. Gu Kaiyuan segera meyakinkannya. Gu Kaiyuan mengikuti Chen Ping menuju hotel. Sebelum pergi, Gu Kaiyuan mengedipkan mata kepada kepala pelayan, Zongbo. Ketika Chen Ping membawa Gu Kaiyuan ke hotel, Gu Kaiyuan tidak mengikuti Chen Ping untuk membantu Gulinger mematahkan mantranya. Sebaliknya, ia duduk di lobi hotel, menyeruput teh. Kepatuhan di wajah Gu Kaiyuan lenyap, digantikan oleh raut wajah yang penuh kepuasan. Chen Ping sedikit mengernyit. Gu Kaiyuan, apa maksudmu dengan ini? Gu Kaiyuan berkata dengan angkuh, bukan apa-apa. Kalau kau ingin aku membantu pacarmu mematahkan kutukan itu, kau harus menyerahkan semua hartamu, termasuk kristal naga di dalam dirimu. Lalu aku akan mempertimbangkan apakah aku bisa membantumu atau tidak. Chen Ping tertegun sejenak, lalu matanya menyipit, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Gu Kaiyuan, kau sedang mencari kematian. Saat Chen Ping berbicara, dia melangkah ke arah Gu Kaiyuan. Entah aku sedang mencari mati atau tidak, tonton dulu videonya sebelum kau menghakimi. Setelah Gu Kaiyuan selesai berbicara, dia dengan santai mengambil remote control dan menyalakan layar di lobi. Sosok Gulinger langsung muncul di layar. Gulinger dikendalikan oleh dua orang. Tetapi saat ini, Gulinger sudah sadar dan tidak pingsan. Mata Gulinger dipenuhi ketakutan saat dia terus bertanya siapa dua orang yang mengendalikannya. Saat Chen Ping menyaksikan adegan di layar, niat membunuhnya melonjak ke puncaknya, dan dia menatap Gu Kaiyuan dengan mata merah.
Kamu nggak perlu menatapku seperti itu. Kalau kamu nggak mau pacarmu mati, menyerah saja dengan patuh. Gu Kaiyuan sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Chen Ping. Kemarahan Chen Ping berangsur-angsur mereda, dan dia akhirnya tenang. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau, tapi aku harus bertemu pacarku dulu. Chen Ping berkata dengan tenang, tidak masalah, ikutlah denganku. Gu Kaiyuan mematikan video dan kembali ke istana bersama Chen Ping. Setelah memasuki istana, dia membawa Chen Ping ke bagian belakang istana, yang luasnya ribuan hektar dan membentang sejauh mata memandang. Keduanya berjalan hingga mencapai sebuah villa yang sangat tua sebelum berhenti. Villa ini tingginya 10 lantai, dan dilihat dari desain dan dindingnya, kemungkinan villa ini sudah berusia beberapa dekade. Chen Ping tidak mengerti mengapa Gu Kaiyuan meninggalkan bangunan tua seperti itu di rumahnya sendiri. Gu Kaiyuan berdiri di pintu, bergumam pada dirinya sendiri, dan gerbang besi berat itu tiba-tiba terbuka perlahan. Ketika Chen Ping mengikuti Gu Kaiyuan ke dalam, dia menemukan bahwa ada dunia tersembunyi di dalam villa tua ini. Di dalamnya, terdapat ornamen berlapis emas di mana-mana, begitu pula banyak patung Buddha berlapis emas. Pada pandangan pertama, terlihat sangat mewah. Setelah keduanya masuk, pintu besi berat di belakang mereka tertutup, dan aura misterius dan kuno langsung menembus tubuh Chen Ping, menyegel dantiannya. Bab 1090 Menara Penindasan Iblis. Chen Ping mengerutkan kening dan buru-buru mencoba memobilisasi energi spiritualnya, tetapi menemukan bahwa dantiannya benar-benar diam dan dia tidak dapat memobilisasi energi spiritual sama sekali. Chen Ping sedikit panik. Jika dia tidak dapat memobilisasi kekuatan spiritual, maka itu berarti Chen Ping tidak berbeda dari orang biasa. Hahaha, jangan buang-buang energimu. Ini menara penekan iblis keluarga Goku. Siapapun yang masuk ke sini akan ditekan kekuatannya, kecuali anggota keluarga Gu, tentu saja. Melihat penampilan Chen Ping yang agak bingung, Gu Kaiyuan tertawa terbahak-bahak. Di mana pacarku? Chen Ping menatap Gu Kaiyuan dengan dingin. Jangan terburu-buru, biarkan aku pergi. Gu Kaiyuan memimpin jalan, dan mereka berdua menaiki tangga berlapis emas selangkah demi selangkah. Sepanjang perjalanan, Chen Ping mati-matian berusaha mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran, ingin energi spiritual dalam dantiannya terbebas dari belenggunya. Tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tepat saat Chen Ping hendak menyerah, kristal naga di dantiannya tiba-tiba berkelebat, dan kemudian kekuatan naga suci dalam diri Chen Ping terlepas dari belenggunya. Setelah belenggu itu terlepas, energi spiritual dalam dantian Chen Ping mulai melonjak liar, dan kekuatan Chen Ping pun pulih dalam sekejap. Namun, Gu Kaiyuan yang saat itu sedang bersemangat, tidak menyadari hal ini. Setelah naik ke lantai 3, Chen Ping akhirnya melihat Gu Ling'er, yang telah dibawa ke sana, di aula yang luas. Ketika Gu Ling'er melihat Chen Ping tiba, ia menjadi sangat gembira. Chen Ping, di mana ini? Di mana kita? Pikiran Gu Ling'er masih tertuju pada Pulau Naga Kunci, tempat dia mengalami koma. Chen Ping membawa Gu Ling'er ke barat laut, tetapi Gu Ling'er tidak tahu. Ling'er, kita sekarang di barat laut. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Chen Ping buru-buru mencoba menghampiri dan menghibur Gu Ling'er, tetapi Gu Kaiyuan menghentikannya. Apa? Kekuatanku sekarang terbatas, dan aku hanya orang biasa. Kalaupun aku jadi orang biasa, apa kau masih takut padaku? Melihat Gu Kaiyuan menghentikannya, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, siapa yang takut padamu? Di dalam menara penekan iblis ini, kau, Chen Ping, takkan pernah bisa menandingiku. Gu Kaiyuan melepaskan Chen Ping,
membiarkan Chen Ping berlari dan memeluk Guo Linger erat. Chen Ping, ada apa? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Aku tidak merasakan energi spiritual apapun di tubuhku. Sambil memegang Chen Ping, Gu Linger bertanya dengan panik. Linger, nanti aku jelaskan kalau ada waktu. Aku harus mengurus mereka dulu. Chen Ping menghibur Gu Linger. Chen Ping, sekarang setelah kau melihat pacarmu dan dia sudah bangun, saatnya serahkan barang-barang itu kepadaku. Gu Kaiyuan berkata dengan puas. Memberikannya padamu, Chen Ping mencibir. Kau tidak pantas mendapatkannya. Sekarang pacarku sudah bangun, kau tidak berguna. Sebaiknya kau mati saja. Melihat Chen Ping berbicara kepadanya seperti ini, Gu Kaiyuan tertegun sejenak, lalu meraung marah. Bocah nakal, karena kau mencari kematian, maka aku akan membunuhmu dan mengambil kristal naga langsung dari tubuhmu. Kalian berdua, bunuh dia. Gu Kaiyuan memberi perintah kepada kedua bawahannya. Chen Ping sekarang adalah orang biasa, jadi Gu Kaiyuan tidak perlu bersusah payah menghadapinya. Ya, setelah mereka selesai berbicara, keduanya bergegas menuju Chen Ping. Linger, minggir. Chen Ping menyuruh Gu Linger minggir, lalu menatap kedua orang yang berlari ke arahnya dan berkata sambil menyeringai, waktu yang tepat untuk bersenang-senang bersama kalian berdua. Keduanya adalah Grandmaster bela diri tingkat 5, dan dianggap ahli di dunia seni bela diri. Namun saat keduanya berlari menghampiri Chen Ping, aura mengerikan tiba-tiba menyeruak dari tubuh Chen Ping dan membuat mereka tertegun. Keduanya tercengang. Mereka mengira kekuatan Chen Ping telah ditekan dan ia telah menjadi orang biasa. Tetapi sekarang mereka merasa auranya jelas lebih kuat daripada aura mereka. Bersambung.